Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan isu ekonomi makro pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, penelitian mengenai isu ekonomi mikro pada tahun 2020 terutama berfokus pada dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dan berikut adalah isu utama serta kesimpulan yang dapat dari penelitian tersebut. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19. Resesi global pandemi menyebabkan banyak negara mengalami kontrak ekonomi, penurunan aktivitas ekonomi, lockdown, dan pembatasan sosial menghambat kegiatan bisnis dan konsumsi. Dan gangguan rantasi pasokan, pembatasan mobilitas dan produksi menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global. Yang kedua, kebijakan moneter dan fiskal. Stimulus ekonomi pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia meluncurkan paket stimulus besar-besaran. Penurunan suku bunga. Banyak bank sentral menurunkan suku bunga ke level mendekati nol atau negatif. Pengelonggaran kuantitatif. Bank sentral membeli aset dalam jumlah besar untuk meningkatkan likuiditas pasar. Yang ketiga, pengangguran dan pasar tenaga kerja. Peningkatan pengangguran. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat penutupan bisnis. Perubahan pola kerja, meningkatkan kerja dari rumah dan pergeseran ke ekonomi. Yang keempat, inflasi dan harga komoditas. Deflasi awal. Penurunan permintaan menyebabkan tekanan deflasi awal di beberapa negara. Kenaikan harga komoditas. Beberapa komoditas, terutama makanan dan barang medis, mengalami kenaikan harga akibat gangguan pasokan. Dan yang kelima, ketidakpastian global dan perdagangan internasional. Isunya penurunan perdagangan. Volume perdagangan internasional menurun drastis akibat perubahan mobilitas dan permintaan global yang lemah. Ketidakpastian geopolitik. Ketegangan antara negara besar seperti AS dan Tiongkok menambah ketidakpastian ekonomi global. Kesimpulan, pada tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan bagi ekonomi global, ditandai dengan resesi yang dalam, peningkatan pengangguran, dan gangguan besar dalam rantai pasokan. Kebijakan fiskal dan moneter yang agresif membantu menstabilisasikan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait inflasi dan utang publik. Adaptasi tersebut terhadap realitas baru, termasuk informasi digital dan perubahan pola kerja, menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Pandemi menekankan pentingnya kerjasama internasional dan respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dan isu ekonomi makro pada tahun 2021, penelitian tentang permasalahan ekonomi makro pada 2021 berfokus pada jumlah politik utama, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, inflasi yang meningkat, gangguan rantai pasokan, kebijakan moneter dan fiskal, serta ketidakpastian global. Berikut isu-isunya. Yang pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, gangguan rantai pasokan. Yang keempat, kebijakan moneter fiskal. Dan kelima, ketidakpastian global. Kesimpulan umumnya, pada tahun 2021 ditandai oleh pemulihan ekonomi yang kuat, namun tidak merata setelah dampak parah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Inflasi menjadi isu utama dengan lonjakan harga di berbagai negara, terutama di
dipicu oleh gangguan rantai pasokan dan peningkatan permintaan kebijakan moneter dan fiskal tetap penting dalam mendukung ekonomi. Meskipun ada perdebatan tentang waktu yang tepat untuk memulai mengurangi stimulus, ketidakpastian global termasuk ketegangan geopolitik dan perubahan iklim terus mengaruhi prospek ekonomi makro. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tanda pemulihan yang signifikan, banyak tantangan tetap ada yang memerlukan respon kebijakan yang hati-hati dan terkoordinasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan inklusif. Dan pada tahun 2022, penelitian permasalahan ekonomi mikro berfokus pada beberapa topik utama yang mencerminkan tantangan dan perkembangan signifikan di tahun tersebut. Yang pertama, inflasi yang berkelanjutan. Yang kedua, pemulihan ekonomi yang tidak merata. Yang ketiga, gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan. Keempat, perubahan kebijakan moneter dan fiskal. Dan yang kelima, ketidakpastian global geopolitik. Dan yang keenam, perubahan iklim dan ekonomi hijau. Pada tahun 2022, ekonomi global menghadapi berbagai tantangan makroekonomi, termasuk inflasi yang tinggi, pemulihan yang tidak merata, gangguan rantai pasokan, dan ketidakpastian geopolitik. Kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati diperlukan untuk mengelola inflasi tanpa menghambat pemulihan ekonomi. Selain itu, transisi ke ekonomi hijau menjadi fokus utama untuk menghadapi risiko jangka panjang perubahan iklim. Penelitian ini menekankan pentingnya kebersamaan internasional dan kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ekonomi makro yang kompleks pada tahun 2022. Dan pada tahun 2003, penelitian mengenai isu ekonomi mikro berfokus pada beberapa topik utama yang mencerminkan perkembangan global serta tantangan yang dihadapi oleh ekonomi dunia. Beberapa isu utamanya, yang pertama inflasi dan kebijakan moneter, yang kedua perubahan ekonomi global, yang ketiga gangguan rantai pasokan dan produksi, yang keempat transformasi digital dan ekonomi hijau, yang kelima ketidakpastian geopolitik dan dampak ekonomi, dan yang keenam pasar tenaga kerja dan pengangguran. Pada tahun 2023 ditandai oleh berbagai tantangan ekonomi mikro yang kompleks, termasuk inflasi yang berkelanjutan, ketidakmerataan pemulihan ekonomi, gangguan rantai pasokan, dan ketidakpastian geopolitik. Kebijakan moneter yang ketat oleh bank sentral berhasil mengendalikan sebagai inflasi, tetapi meningkatkan risiko perlambatan ekonomi, transformasi digital, dan investasi dalam ekonomi hijau terus berlanjut, menawarkan peluang dan tantangan baru. Pasar tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan pola kerja, sementara pengangguran struktural tetap menjadi masalah yang memerlukan perhatian. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dan kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ekonomi mikro pada tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.